Perasaan ini akrab, kan? Kepala rasanya berat, tenggorokan mulai gatal, dan hidung benar-benar mampet. Satu-satunya keinginan kita hanyalah membungkus diri dalam selimut terhangat dan membiarkan dunia menunggu sejenak. Di saat seperti ini, ibu atau nenek pasti akan menyajikan semangkuk sup hangat dan secangkir teh lemon, sambil meyakinkan kita bahwa itulah obat terbaik. Nah, bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa obat andalan yang sudah teruji ini justru bisa memperlambat proses pemulihan Anda? Dalam video ini, kita akan melakukan audit total di dapur pasien Anda. Kita akan bahas apa saja yang sebenarnya harus dikonsumsi saat flu atau pilek agar mendukung tubuh, bukan malah menghambatnya. Kita akan memisahkan fakta ilmiah dari mitos yang diturunkan nenek moyang. Ngomong-ngomong, apa makanan atau bahan andalan Anda untuk melawan flu? Tulis di kolom komentar sekarang juga. Di akhir video, kita akan cek apakah tebakan Anda tepat sasaran. Sebelum kita masuk ke daftar makanan spesifik, mari kita pahami dulu mengapa makanan sangat penting ketika kita sakit. Banyak orang berpikir bahwa makanan bisa membunuh virus. Tapi ini tidak sepenuhnya benar. Sistem imun Anda adalah sebuah pasukan besar dan kompleks yang sedang berjuang melawan infeksi. Dan layaknya pasukan, ia butuh sumber daya, energi, material bangunan, dan amunisi. Inilah yang disediakan oleh makanan. Saat suhu tubuh Anda naik, tubuh menghabiskan energi dalam jumlah kolosal, bahkan ketika Anda hanya berbaring. Sel-sel imun, antibodi, semuanya dibangun dari protein dan nutrisi lain yang harus terus diisi ulang. Jadi, nutrisi yang tepat selama sakit bukanlah pengobatan itu sendiri, melainkan dukungan strategis untuk pasukan Anda. Anda memberikan semua yang dibutuhkan, agar mereka bisa bertarung secara efektif dan segera memenangkan pertempuran melawan para penyerbu. Nah, ini dia aturan nomor 1, yang paling penting dan mutlak. Bahkan, ini bukan soal makanan, ini tentang hidrasi. Mudahnya, minum banyak cairan. Saat sakit, air punya beberapa fungsi vital yang sangat krusial. Pertama, ketika suhu tubuh naik dan napas jadi cepat, Anda kehilangan cairan jauh lebih banyak dari biasanya. Dehidrasi adalah jalan pintas menuju kondisi yang memburuk, sakit kepala, dan lemas. Kedua, air membantu mengencerkan lendir di hidung dan bronkus, sehingga lebih mudah dikeluarkan, dan Anda bisa bernapas lega. Ketiga, cairanlah yang mengeluarkan racun atau toksin dari tubuh, sisa-sisa metabolisme virus dan sel-sel yang mati. Bayangkan, air adalah sistem transportasi yang bertugas membersihkan semua sampah dari medan perang di dalam tubuh Anda. Maka dari itu, air putih bersih, teh tawar, atau sekadar air hangat harus jadi teman terbaik Anda selama sakit. Usahakan minum sedikit demi sedikit, tapi dilakukan secara terus-menerus, sepanjang hari. Selain air putih biasa, minuman hangat juga memberikan manfaat yang luar biasa. Bukan cuma memberikan sensasi hangat dan nyaman. Minuman hangat dapat membantu meredakan iritasi dan nyeri di tenggorokan, karena secara mekanis ia membersihkan virus dari selaput lendir. Ini juga membantu melebarkan pembuluh darah, yang sedikit banyak dapat mengurangi hidung tersumbat. Pilihan yang sangat baik adalah teh herbal. Teh chamomile memiliki efek antiinflamasi ringan dan menenangkan, yang sangat membantu Anda tidur lebih nyenyak. Teh jahe, yang akan kita bahas lebih lanjut nanti, sangat efektif untuk mengatasi mual dan peradangan. Teh bunga linden secara tradisional digunakan untuk membantu meningkatkan produksi keringat. Bahkan air hangat biasa dengan sepotong irisan lemon pun sudah sangat bermanfaat. Aturan terpenting adalah hindari minuman bersoda manis atau jus kemasan. Kelebihan gula saat ini sama sekali tidak dibutuhkan oleh tubuh Anda dan kita akan segera bahas alasannya. Mari kita bahas soal sebuah legenda. Siapa lagi kalau bukan raja menu andalan di rumah sakit? Sup ayam. Mengapa dari generasi ke generasi, sup ayam selalu dianggap sebagai obat utama untuk mengatasi flu dan pilek? Apakah ini cuma efek placebo atau memang ada manfaat nyata di dalamnya? Sains membuktikan manfaat itu benar-benar ada. Pertama, sup ayam adalah sumber cairan yang sangat dibutuhkan untuk hidrasi tubuh, tapi dia datang dengan bonus. Sup ayam mengandung elektrolit penting seperti natrium dan kalium, mineral yang sering hilang bersama keringat saat kita demam. Kedua, sup ayam menyediakan sumber protein yang sangat mudah diserap tubuh. Asam amino dari protein ini langsung digunakan sebagai bahan bakar untuk membangun kembali sel-sel kekebalan tubuh yang baru.
Ketiga, penelitian menunjukkan bahwa beberapa komponen dalam sup ayam memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan ringan. Ini bekerja dengan cara memperlambat pergerakan sel-sel imun tertentu yang menjadi pemicu gejala pilek. Dan terakhir, uap panas yang mengepul dari semangkuk sup ayam panas adalah inhalasi alami yang sangat baik. Uap ini membantu melegakan hidung yang tersumbat. Jadi, sup ayam itu bukan sekadar makanan penghibur, tapi memang solusi yang benar-benar efektif. Nah, sekarang saatnya kita membongkar mitos-mitos yang beredar. Kita mulai dari yang paling populer dan paling bandel. Jangan minum susu, nanti lendir atau dahak akan bertambah banyak. Saya yakin Anda semua pernah mendengar ini, terutama saat kecil. Orang percaya bahwa produk susu meningkatkan produksi dahak di paru-paru dan lendir di hidung, sehingga memperparah batuk dan pilek. Ternyata, anggapan itu tidak benar. Berbagai penelitian ilmiah, termasuk tinjauan komprehensif dari ilmuwan Australia, tidak menemukan adanya hubungan antara konsumsi susu dengan peningkatan produksi lendir, baik pada orang sehat maupun yang sedang sakit, flu atau pilek. Lalu, dari mana mitos ini berasal? Penjelasannya adalah susu merupakan sebuah emulsi. Setelah diminum, susu meninggalkan lapisan tipis di mulut yang menciptakan sensasi subjektif seolah-olah air liur atau ludah terasa lebih kental. Namun, hal ini sama sekali tidak memengaruhi jumlah dahak yang sebenarnya di saluran pernapasan Anda. Jadi, jika Anda menyukai susu atau yogurt dan tubuh Anda bisa menerimanya dengan baik, tidak ada alasan untuk menghindarinya saat Anda sakit. Susu adalah sumber protein dan kalsium yang luar biasa. Mitos berikutnya yang akan kita bahas adalah pepatah lama yang sering kita dengar. Kalau kena flu harus puasa, tapi kalau demam harus makan. Atau malah sebaliknya. Kita bahkan sudah lupa mana yang benar-benar tepat. Tapi yang pasti, gagasan untuk tidak makan saat sakit ini sudah mendarah daging di masyarakat. Konsep ini sepenuhnya salah, bahkan bisa berbahaya bagi tubuh. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, melawan infeksi adalah proses yang sangat menguras energi. Kenaikan suhu tubuh 1 derajat saja bisa meningkatkan metabolisme sekitar 10 hingga 13%. Tubuh Anda bekerja sangat keras untuk menghasilkan panas dan memproduksi sel-sel imun. Menghilangkan bahan bakar bagi tubuh saat ini sama saja dengan mengirim tentara ke medan perang tanpa bekal makanan. Tentu saja saat sakit nafsu makan seringkali menurun, dan itu wajar. Anda tidak perlu memaksa diri untuk makan. Namun, puasa total hanya akan menyebabkan kelemahan, menguras cadangan energi, dan memperlambat proses pemulihan. Tugas Anda adalah memastikan tubuh mendapatkan asupan makanan yang ringan, tetapi tetap bergizi. Dan ini dia, mitos besar ketiga yang berhubungan dengan vitamin. Begitu kita merasakan tenggorokan mulai gatal, tangan kita seringkali langsung mencari suplemen vitamin C, lemon atau jeruk. Gagasan untuk mengonsumsi vitamin C secara maksimal tampak sangat logis, karena vitamin ini dikenal sebagai antioksidan kuat dan pendorong kekebalan tubuh. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu dicatat. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi vitamin C setelah penyakit mulai menyerang hampir tidak berpengaruh pada durasi atau tingkat keparahan gejala. Vitamin C memang bisa efektif untuk pencegahan, profilaksis, terutama bagi mereka yang sering melakukan aktivitas fisik berat. Tetapi ketika virus sudah bersarang di tubuh Anda, memaksakan diri makan sekilo jeruk adalah ide yang buruk. Pertama, tubuh kita tidak bisa menyerap dan menyimpan vitamin C dalam jumlah besar sebagai cadangan. Semua kelebihan itu hanya akan terbuang melalui urin. Parathyroid. Kedua, dosis asam askorbat yang terlalu besar dapat memicu gangguan pencernaan atau sakit perut. Oleh karena itu, cukup pastikan Anda mendapatkan asupan harian vitamin C yang direkomendasikan dari makanan biasa, seperti buah beri, paprika, kiwi, atau buah jeruk. Jumlah tersebut sudah lebih dari cukup. Mari kita beralih dari mitos ke produk-produk pendukung yang benar-benar nyata. Dan yang pertama dalam daftar kita adalah bawang putih. Reputasinya sebagai penangkal hal-hal buruk ternyata juga meluas hingga melawan virus, dan hal ini bukan tanpa alasan. Bawang putih mengandung senyawa yang disebut alicin. Senyawa ini terbentuk ketika bawang putih dihancurkan atau dikunyah. Alicin terbukti memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang sangat kuat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi bawang putih cenderung lebih jarang terkena flu atau pilek. Bahkan jika mereka sakit, proses penyembuhannya bisa sedikit lebih cepat. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, bawang putih sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan segar.
Setelah dihancurkan, biarkan ia bernapas atau diangin-anginkan selama sekitar 10 menit agar alicin sempat terbentuk sempurna. Setelah itu, barulah Anda bisa menambahkannya ke dalam makanan. Jadi, D. Anda bisa mencoba membuat roti panggang sederhana yang berkhasiat. Gosokkan sepotong bawang putih pada roti yang sudah dikeringkan, lalu taburi sedikit minyak zaitun. Tentu saja, bawang putih bukanlah obat mujarab, tetapi ini adalah cara yang ampuh dan terjangkau untuk membantu menjaga sistem imun Anda. Akar lain yang tak kalah penting dan patut Anda perhatikan adalah jahe. Selama berabad-abad, jahe telah digunakan dalam pengobatan tradisional di seluruh dunia, dan kini ilmu pengetahuan modern pun memvalidasi khasiatnya. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol yang terkenal memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat. Ini sangat membantu meredakan sakit tenggorokan dan pegal-pegal di badan. Selain itu, jahe juga merupakan solusi yang sudah dikenal luas untuk mengatasi mual, terutama yang sering menyertai gejala flu. Jahe dapat menenangkan lambung dan membantu memperbaiki sistem pencernaan Anda. Cara paling sederhana untuk memanfaatkan khasiatnya adalah dengan membuat teh jahe hangat. Cukup iris tipis beberapa potong jahe segar, seduh dengan air panas, tapi jangan mendidih. Biarkan meresap selama 5 hingga 7 menit, lalu tambahkan sedikit perasan lemon dan sesendok madu. Minuman ini tidak hanya akan menghangatkan tubuh dan meredakan gejala, tetapi juga membantu Anda tetap terhidrasi. Jahe adalah sekutu pedas terbaik Anda untuk melawan rasa tidak enak badan. Saat kita membahas tentang teh jahe, tentu kita wajib menyebutkan pendampingnya yang paling ideal, yaitu madu. Madu bukan hanya sekadar pemanis alami. Lebih dari itu, madu adalah antiseptik alami yang ampuh. Madu memiliki sifat antibakteri dan antimikroba yang sudah terbukti. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa madu bisa lebih efektif dalam meredakan batuk malam pada anak-anak dibandingkan dengan beberapa jenis obat sirup yang populer. Madu melapisi tenggorokan yang teriritasi, menciptakan lapisan pelindung yang membantu meredakan rasa gatal dan sakit. Namun, penting untuk diingat, ada 2 aturan yang sangat krusial terkait penggunaan madu. Yang pertama, madu tidak boleh diberikan kepada bayi di bawah usia 1 tahun karena adanya risiko botulisme. Yang kedua, jangan pernah mencampurkan madu ke dalam air yang mendidih. Ketika terpapar suhu di atas 40 hingga 50 derajat Celcius, sebagian besar enzim bermanfaatnya akan rusak. Oleh karena itu, tambahkanlah madu ke dalam teh yang sudah sedikit dingin, atau cukup konsumsi 1 sendok teh madu secara langsung, dengan cara dihisap perlahan-lahan. Pilihlah jenis madu yang berwarna gelap, misalnya madu hitam atau madu hutan, karena jenis ini umumnya mengandung lebih banyak antioksidan. Kita memang sudah membahas protein saat membicarakan kaldu ayam, namun pentingnya zat ini perlu kita soroti secara khusus. Protein tersusun dari asam amino, yaitu ibarat bahan baku utama atau batu bata yang digunakan tubuh untuk membangun segalanya. Ini termasuk sel-sel penting sistem kekebalan tubuh, seperti limfosit, antibodi, dan sitokin. Tanpa asupan protein yang cukup, pasukan kekebalan tubuh Anda akan menjadi lemah dan kurang memadai. Saat sakit, kebutuhan tubuh akan protein justru meningkat drastis. Namun, kecil kemungkinan Anda memiliki nafsu makan untuk menyantap steak besar atau potongan daging yang berlemak. Dan sebenarnya Anda memang tidak diwajibkan melakukan itu. Selama masa ini, yang terpenting adalah memilih sumber protein yang mudah dicerna. Pilihan ideal meliputi dada ayam atau kalkun yang direbus, ikan rendah lemak yang dimasak dengan cara dikukus, serta telur rebus atau orak-arik, omelet. Ulo pemam da es sabat. Bagi mereka yang vegetarian, pilihan yang baik adalah tahu, tofu, sup lentil, atau quinoa. Intinya pastikan Anda menyertakan sedikit sumber protein dalam setiap waktu makan, agar tubuh terus mendapatkan pasokan bahan bangunan yang konstan untuk mendukung proses pemulihan. Jika vitamin C sering disebut sebagai jenderal populer dalam sistem kekebalan tubuh, maka seng, zinc, adalah kardinal kelabunya. Peran seng ini jarang dibicarakan, padahal kontribusinya dalam melawan virus sangat luar biasa. Seng sangat vital untuk perkembangan dan fungsi sel-sel kekebalan tubuh. Sebuah tinjauan komprehensif dari Cochrane menunjukkan bahwa mengonsumsi seng dalam 24 jam pertama setelah munculnya gejala pilek dapat mempersingkat durasi penyakit rata-rata hingga 1 hari penuh. Seng bekerja dengan menghambat rhinovirus, penyebab utama pilek, agar tidak berkembang biak di membran mukosa hidung. Lalu, di mana kita bisa menemukan mikronutrien sepenting ini? Tentu saja,
Tiram adalah makanan yang paling kaya akan seng, tapi harus diakui, tiram bukanlah pilihan makanan yang lazim saat kita sedang sakit. Sumber yang jauh lebih mudah dijangkau adalah daging merah, terutama daging sapi, serta daging unggas, kacang-kacangan, biji labu, dan aneka jenis kacang. Memasukkan makanan-makanan ini ke dalam menu harian, Anda akan membantu memastikan sistem kekebalan tubuh Anda mendapatkan mineral vital yang tak tergantikan ini. Ada satu lagi vitamin yang mungkin tidak begitu sering dibahas, tapi perannya sangat penting untuk daya tahan tubuh, yaitu vitamin D. Vitamin ini sering dijuluki sebagai vitamin sinar matahari, karena tubuh kita memproduksinya saat terpapar sinar ultraviolet atau UV. Ketika intensitas paparan matahari berkurang atau di musim penghujan, seringkali kita mengalami defisit total vitamin ini. Padahal vitamin D memainkan peran kunci dalam mengatur respons imun kita. Vitamin D membantu menenangkan reaksi imun yang terlalu berlebihan, sehingga mencegah apa yang disebut badai sitokin, cytokine storm. Di saat yang sama, vitamin ini juga mengaktifkan sel-sel pertahanan tubuh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kadar vitamin D berhubungan erat dengan peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan. Sulit untuk memenuhi kebutuhan vitamin D hanya dari makanan saja, tapi kita bisa membantu tubuh kita. Sertakan ikan berlemak dalam diet Anda, seperti salmon, makarel, atau herring, serta kuning telur dan minyak hati ikan cod, cod liver oil. Mungkin ada baiknya Anda juga berkonsultasi dengan dokter untuk mempertimbangkan suplemen vitamin D sebagai langkah pencegahan, terutama saat Anda jarang terpapar sinar matahari. Banyak orang yang mungkin tidak menyadari bahwa kesehatan sistem imun kita sangat erat kaitannya dengan kondisi usus. Alasannya, sekitar 70% dari seluruh sel imun tubuh kita berada di usus. Bakteri baik yang hidup di usus tidak hanya membantu proses pencernaan, tetapi juga berfungsi melatih kekebalan tubuh, mengajarkannya untuk membedakan mana kawan dan mana musuh. Ketika kita sakit, apalagi jika harus mengonsumsi antibiotik, keseimbangan mikroflora usus bisa terganggu. Oleh karena itu, mendukung kesehatan usus dengan probiotik adalah ide yang sangat baik. Probiotik adalah bakteri hidup yang bermanfaat dan biasanya terkandung dalam berbagai makanan hasil fermentasi. Sumber probiotik yang paling mudah ditemukan dan terjangkau adalah yogurt tawar alami, tanpa gula, kefir, atau produk susu fermentasi lainnya. Selain itu, asinan kol fermentasi, sauerkraut yang non-pasteurisasi, kimchi, atau kombucha juga merupakan pilihan yang sangat bagus. Mengonsumsi produk-produk ini akan membantu menjaga mikroflora usus yang sehat, dan pada gilirannya akan memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda. Makanlah pelangi. Saran ahli gizi ini sangat relevan, terutama saat Anda sedang sakit. Warna-warna cerah pada buah dan sayur dihasilkan oleh senyawa khusus, yaitu flavonoid dan karotenoid yang dikenal sebagai antioksidan kuat. Antioksidan membantu tubuh melawan stres oksidatif, kondisi yang sering muncul sebagai efek samping dari kerja keras sistem imun kita. Mereka berfungsi seperti pemadam kebakaran yang memadamkan api peradangan yang terjadi di sel-sel saat tubuh melawan infeksi. Salah satu jenis flavonoid yang paling banyak diteliti adalah quercetin. Senyawa ini dapat ditemukan dalam apel, bawang, buah beri, dan sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa quercetin berpotensi memiliki sifat antivirus. Oleh karena itu, usahakan untuk memasukkan sebanyak mungkin makanan nabati yang berwarna-warni ke dalam menu harian Anda. Smoothie, buah beri, salad bayam dengan paprika, atau apel panggang. Semua ini tidak hanya lezat, tetapi juga sangat membantu memulihkan energi dan meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Sekarang, mari kita bahas apa yang sebaiknya Anda hindari sama sekali. Dan musuh utama nomor 1 bagi sistem kekebalan tubuh Anda tak lain adalah gula. Memang, saat sakit, kita sering merasa ingin memanjakan diri dan mengonsumsi sesuatu yang manis. Namun, ini justru merugikan tubuh Anda. Penelitian menunjukkan bahwa asupan gula sederhana dalam jumlah besar ini mencakup tidak hanya gula pasir, tetapi juga madu berlebihan, sirup, dan minuman manis dapat menekan sementara aktivitas leukosit atau sel darah putih. Sel-sel inilah pejuang utama kita dalam melawan infeksi. Efeknya berlangsung hingga beberapa jam. Jadi, jika Anda makan sebatang coklat atau minum segelas soda, Anda secara harfiah sedang melumpuhkan kemampuan sistem imun Anda untuk sementara waktu. Oleh karena itu, selama masa pemulihan, hindarilah permen, kue-kuean, yogurt manis, dan minuman bersoda.
Jika Anda benar-benar mendambakan rasa manis, pilihlah beberapa buah beri atau buah-buahan segar. Kandungan gulanya diimbangi dengan serat dan vitamin yang jauh lebih bermanfaat. Poin kedua dalam daftar pantangan kita adalah alkohol. Resep tradisional lama, 100 gram vodka dengan cabai untuk menghangatkan badan adalah salah satu ide paling merugikan yang pernah ada. Pertama, alkohol menyebabkan dehidrasi. Padahal kita tahu bahwa hidrasi yang cukup adalah kunci utama untuk pemulihan. Alkohol bersifat diuretik yang membuat tubuh Anda kehilangan cairan berharga. Kedua, alkohol mengganggu kualitas tidur Anda. Mungkin Anda merasa lebih cepat tertidur, tapi fase tidur nyenyak dan restoratif, yaitu fase yang memulihkan, akan terganggu. Padahal proses regenerasi dan perbaikan utama tubuh terjadi justru saat kita tidur. Ketiga, memproses alkohol akan memberikan beban ekstra yang sangat besar pada hati. Liver. Ingat, hati Anda sudah bekerja keras untuk melakukan detoksifikasi tubuh. Dan yang terakhir, alkohol, sama seperti gula, menekan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Apa itu? Jadi tidak ada istilah dosis obat alkohol. Alkohol dilarang keras, sampai Anda benar-benar pulih total. Banyak orang merasa sulit memulai hari tanpa secangkir kopi, apalagi saat badan sedang tidak fit atau lemas. Kafein seolah-olah bisa membantu kita segar kembali dan menjalani hari. Namun saat sedang sakit, kafein justru bukan solusi yang baik. Kafein, sama seperti alkohol, bersifat diuretik. Artinya zat ini memicu pengeluaran cairan dari tubuh sehingga menghambat proses hidrasi. Selain itu, kafein juga berfungsi sebagai stimulan bagi sistem saraf pusat. Rasa segar buatan yang ditimbulkan kafein justru menghalangi tubuh mendapatkan kebutuhan utamanya, yaitu istirahat yang berkualitas. Anda mungkin tidak merasa lelah, tapi sebenarnya tubuh Anda sangat membutuhkan tidur untuk proses pemulihan. Minuman berenergi atau energy drink bahkan lebih buruk, karena selain kafein, di dalamnya terkandung gula dalam jumlah yang sangat tinggi. Jadi, saat sakit, sebaiknya ganti kopi Anda dengan teh herbal atau air hangat biasa. Biarkan tubuh Anda beristirahat selama waktu yang benar-benar dibutuhkan. Ketika Anda sakit, semua energi tubuh seharusnya fokus untuk melawan virus, bukannya dihabiskan untuk mencerna makanan yang berat atau kompleks. Makanan seperti kentang goreng, steak berlemak, pizza atau burger, semua ini menuntut sistem pencernaan bekerja ekstra keras. Darah justru akan terpusat ke lambung untuk proses pencernaan, padahal darah lebih dibutuhkan di organ-organ lain untuk mendukung respons imun. Mengonsumsi makanan berat juga bisa memicu ketidaknyamanan, perut kembung, dan mual, yang tentu saja akan memperburuk kondisi Anda yang sudah tidak fit. Karena itu, fokus utama Anda adalah memilih makanan yang sederhana dan mudah diserap tubuh. Pilihan idealnya adalah makanan lumat, seperti bubur kentang, wortel, atau kembang kol, olahan daging ayam atau kalkun yang dikukus, ikan rebus, bubur yang dimasak dengan air, atau susu encer, atau apel panggang. Makanan seperti ini memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan tanpa membebani tubuh Anda. Ingat, semakin sederhana makanannya, semakin ringan beban tubuh Anda. Saat sakit, salah satu aturan emas yang paling bijak adalah selalu mendengarkan apa yang dikatakan tubuh Anda. Tubuh kita adalah sistem yang sangat cerdas, dan ia akan memberikan sinyal-sinyal yang jelas. Khususnya di hari-hari awal sakit, jika Anda kehilangan nafsu makan, jangan paksakan diri untuk makan. Itu adalah respons alami tubuh. Alasannya, tubuh sedang memfokuskan seluruh energinya untuk melawan infeksi. Proses pencernaan akan menjadi prioritas kedua. Memaksakan diri makan justru bisa memicu mual dan rasa tidak nyaman. Selama periode ini, fokus utama Anda harus pada hidrasi atau asupan cairan. Setelah nafsu makan perlahan mulai pulih, barulah Anda bisa memulai dengan makanan yang ringan dan mudah dicerna, seperti sup kaldu, bubur, smoothie, atau yogurt. Makanlah dalam porsi kecil, namun lebih sering, sekitar setiap 3-4 jam sekali. Cara ini akan membantu menjaga tingkat energi yang stabil tanpa membebani saluran cerna. Kembalinya nafsu makan adalah indikator yang sangat baik dan pasti bahwa proses pemulihan Anda berjalan lancar. Nah, masa-masa sulit sudah terlewati, demam sudah reda dan energi mulai pulih. Lalu, apa selanjutnya? Proses pemulihan belum selesai sepenuhnya. Tubuh Anda perlu mengisi kembali sumber daya yang terkuras dan mengumpulkan kekuatan. Saat ini penting untuk tidak langsung mengonsumsi makanan berat secara berlebihan. Teruslah makan dalam porsi kecil namun sering dan tingkatkan porsi secara bertahap.
Berikan perhatian khusus pada pemulihan mikrobiota usus yang mungkin terganggu selama sakit. Terus konsumsi produk probiotik seperti kefir atau yogurt alami. Tambahkan juga prebiotik ke dalam menu harian Anda. Ini adalah makanan bagi bakteri baik. Prebiotik ini dapat ditemukan pada pisang, bawang bombay, bawang putih, dan produk biji-bijian utuh. Pastikan Anda terus mengonsumsi protein yang cukup untuk membantu pemulihan jaringan otot, serta sayur dan buah-buahan untuk asupan vitamin. Asupan gizi yang lengkap setelah sakit akan membantu Anda menghindari astenia pasca infeksi, yaitu rasa lemas yang bisa saja menghantui selama beberapa minggu ke depan. Kalau begitu, apakah pil ajaib dalam wujud makanan itu benar-benar tidak ada? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Rahasia utamanya bukanlah pada satu produk ajaib tertentu, misalnya bawang putih atau jahe, melainkan pada pendekatan yang komprehensif dan cerdas. Makanan memang tidak akan membunuh virus secara langsung, tapi makanan bisa menciptakan kondisi ideal bagi tubuh Anda untuk melawan penyakit. Makanan bisa memberikan energi, bahan bakar pembangun, dan mengurangi beban kerja yang tidak perlu. Ingat 3 aturan utama ini. Pertama, utamakan minum daripada makan. Hidrasi adalah kunci segalanya. Kedua, pilih makanan yang sederhana, hangat, dan ringan, seperti sup, bubur, atau makanan lembut lainnya. Ketiga, lupakan gula, alkohol, dan fast food sampai Anda benar-benar pulih. Jangan sampai Anda mengganggu kerja sistem imun Anda sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau informasi tadi bermanfaat, dukung kami dengan like dan subscribe ke channel ini, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan kesehatan lainnya. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan di awal video tadi. Setelah menonton ini, apakah pendapat Anda tentang makanan terbaik saat sedang flu atau sakit sudah berubah? Produk apa saja yang kini pasti akan Anda masukkan ke dalam menu saat sakit Anda? Dan mana yang akan Anda tinggalkan? Tulis di kolom komentar. Kami sangat penasaran ingin membaca cerita Anda.